Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Untuk membentuk organisasi, tentunya ada beberapa kendala yang sering dihadapi, terutama bagi kita pemula yang baru belajar untuk membentuk satu organisasi menjadi organisasi yang resmi. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan pilih level kelas sesuai dengan keperluan. Adapun beberapa permasalahan atau kendala-kendala yang sering dihadapi ketika baru membentuk satu organisasi menjadi satu organisasi yang resmi, yaitu yang pertama adalah pada saat akan membentuk organisasi, tentunya tidak terlepas dari penginisiatif. Namun permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dan dijumpai adalah penginisiatif tersebut terkadang tidak memahami aturan-aturan dasar pembentukan organisasi yang disesuaikan dengan isi organisasi yang akan dibentuk, seperti tidak mengetahui tentang pedoman-pedoman dasar pembentukan satu organisasi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika akan membentuk satu organisasi, seperti membentuk satu organisasi Karang Taruna, baik itu lingkup desa, lingkup kecamatan, dan juga kabupaten sampai provinsi, maka tentunya selalu berpedoman pada pedoman-pedoman dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah tercantum melalui peraturan Menteri Sosial. Sehingga sebelum membentuk organisasi, tentunya terlebih dahulu harus mengetahui dasar-dasar pembentukan organisasi tersebut yang disesuaikan dengan jenis organisasi yang akan dibentuk nantinya. Kemudian yang kedua adalah pada saat akan membentuk satu organisasi menjadi satu organisasi yang resmi, maka terkadang kita diperhadapkan pada satu permasalahan, yaitu tidak mengenal tentang langkah-langkah atau cara-cara untuk membentuk satu organisasi menjadi satu organisasi yang resmi, di mana tips untuk membentuk satu organisasi menjadi satu organisasi yang resmi telah kita bahas lewat video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Yang ketiga yang merupakan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dan sering dijumpai ketika akan membentuk organisasi adalah terkendalanya penginisiatif untuk membentuk satu organisasi menjadi satu organisasi yang resmi, sebab tidak mengetahui tentang aturan-aturan dasar yang berlaku pada masing-masing organisasi tersebut. Sehingga ketika akan membentuk organisasi, maka penginisiatif tersebut tentunya harus mengetahui aturan-aturan dasar pembentukan organisasi. Sehingga dengan demikian, sebelum penginisiatif mengadakan satu pertemuan dengan calon anggota yang bergabung pada masing-masing organisasi tersebut, maka jauh-jauh sebelumnya penginisiatif tersebut tentunya telah membuat rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang selanjutnya akan dibahas dan juga dikaji serta disempurnakan pada saat pertemuan dengan calon anggota baru untuk membentuk satu organisasi yang resmi. Kemudian yang keempat yang merupakan permasalahan yang sering dijumpai dan juga sering dialami ketika akan membentuk satu organisasi adalah diperhadapkan pada bagaimana struktur dan juga mekanisme pelaksanaan organisasi ketika terbentuk nantinya, di mana untuk membentuk satu organisasi, permasalahan yang sering kita jumpai adalah bagaimana struktur organisasi tersebut ke depannya ketika akan dibentuk. Tetapi perlu kita pahami bahwa setelah kita melakukan pertemuan untuk membentuk satu organisasi, baik itu melalui rapat anggota atau nama lain yang sama dengan rapat anggota atau musyawarah besar dan rapat anggota organisasi, maka tentunya telah mengatur tentang bagaimana struktur organisasi tersebut, di mana struktur organisasi tersebut sangatlah penting yang akan menggambarkan tentang bagaimana hubungan keterkaitan antara komponen-komponen pembentuk organisasi, terutama akan memperlihatkan tentang hubungan keterkaitan antara pengurus yang tergabung pada masing-masing organisasi tersebut, sehingga struktur organisasi tersebut dan juga perlengkapan-perlengkapan organisasi yang lainnya dianggaplah perlu dirumuskan terlebih dahulu oleh penginisiatif sebelum melakukan rapat anggota organisasi untuk membentuk satu organisasi yang baru, di mana draft anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga tersebut tentunya akan dikaji, dibahas, dan disempurnakan oleh seluruh calon anggota pada saat pertemuan pertama pembentukan organisasi tersebut. Kemudian permasalahan yang kelima yang sering dijumpai ketika akan membentuk satu organisasi menjadi satu organisasi yang resmi adalah setelah perlengkapan-perlengkapan organisasi, baik itu aturan-aturan dasar pelaksanaan mekanisme organisasi dan perlengkapan-perlengkapan lain yang diperlukan pada masing-masing organisasi tersebut yang telah dibahas dan juga disempurnakan melalui pertemuan pertama melalui rapat anggota atau nama lain yang sama dengan rapat anggota organisasi tersebut. Maka langkah selanjutnya untuk membentuk satu organisasi yang resmi tersebut adalah
Seluruh komponen-komponen pembentuk organisasi tersebut diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait yang memerlukan, yang disesuaikan dengan wilayah di mana organisasi itu berada. Sebagai salah satu contoh adalah ketika telah membentuk satu organisasi dalam wilayah desa, maka setelah melakukan rapat perdana pembentukan organisasi dalam bentuk rapat anggota organisasi, maka seharusnya melaksanakan sosialisasi terhadap pemerintah setempat, baik itu melalui RT, tingkat RW, dan tentunya juga diharapkan melakukan sosialisasi tentang terbentuknya organisasi tersebut terhadap pemerintah desa. Yang selanjutnya pemerintah desa tersebut tentunya akan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan satu organisasi yang resmi tersebut ketika diperlukan untuk menjadi satu organisasi yang resmi di wilayah kabupaten. Dari beberapa poin tersebut yang merupakan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada saat akan membentuk organisasi, pada dasarnya disebabkan karena kurangnya memahami tentang dasar-dasar pembentukan organisasi, serta kurangnya memahami tentang alur atau langkah-langkah untuk membentuk satu organisasi menjadi satu organisasi yang resmi. Semoga bermanfaat, dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang dan mendekati 9.000 subscriber. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.